wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama dari seluruh provinsi, para kepala unit pelaksanaan teknis yang diundang juga di dalam Rakernas ini, para panitia penyelenggara, dan seluruh NGO yang juga ikut berpartisipasi di dalam Rakernas ini. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sampai dengan pagi ini tidak ada laporan ke saya bahwa semuanya sehat walafiat. Ini dulu yang harus kita syukuri, bahwa tidak semua orang mempunyai kesempatan duduk seperti kita ini, berdiri seperti saya ini karena alasan kesehatan. Jadi kalau yang kecil bisa kita syukuri, insya Allah yang besar lebih kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua, rapat kerja teknis ini sengaja didesain bagaimana membentuk 2018 dan menyongsong 2019 sebagai refleksi bahwa Desember 2018 akan segera berakhir. Kita sudah di mana? Dengan kita tahu kita di mana dan kita menuju kemana. Banyak dinamika yang muncul di masyarakat, banyak juga bully yang kita dapatkan dari masyarakat, dan akhir-akhir ini justru petugas pemasarakatan itu juga jadi sasaran konkret daripada masyarakat. Suka atau tidak suka, ini sebuah realita. Kita tidak perlu demotivasi dengan peristiwa ini. Kenapa? Kadang kita lupa karena tugas pokok dan fungsi kita ini, kadang-kadang kita melupakan untuk membahagiakan diri sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Pertanyaan saya sederhana saja. Mungkin Bapak Ibu yang ikut waktu kita di BNPT, saya sampaikan kepada salah satu profesor doktor. Apa itu? Sederhana. Emang kantor kita udah masalah? Emang udah masalah? Sepintar apapun orang pemasarakatan, berhimpunnya orang-orang bermasalah di satu tempat pasti menciptakan minimal masalah baru. Itu yang harus kita sadar dulu. Yang menjadi sebuah kriteria atau pertanyaan dari masyarakat, persoalannya di mana? Apakah petugas PAS mempunyai kontribusi menciptakan masalah itu? Itu yang harus kita jawab. Atau supaya kita nggak terlalu menganggap diri kita ini selalu dikerjain orang begitu. Pertanyaan saya, pernahkah ilmu kepolisian maju selangkah dari ilmu kejahatan? Kan tunggu terjadi dulu kejahatan itu, baru akan muncul sebuah aturan, sebuah kinerja yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah itu. Ini saya ajak teman-teman seluruh di provinsi ini, apa yang dikatakan Pak Sekjen kemarin itu, jangan comfort zone. Jangan comfort zone. Kita tidak tahu 2 bulan, 3 bulan ke depan jenis kejahatan apa yang akan muncul di lapas-lapas kita dan hutan kita. Ini harus kita bersiap. Justru itu apa yang dicanangkan Pak Presiden Republik Indonesia di dalam nanti tahun anggaran 2019 itu menekankan kepada peningkatan sumber daya manusia. Kalau
Kalau saudara pernah belajar teori manajemen, method material, unsur manusianya, number one. Bagaimana berbicara konteks sumber daya manusia dari sudut kuantitas maupun dari sudut kualitas? Sama seperti sekarang ini. Benarkah 17.000 itu kita akan bisa manfaatkan dari sudut kuantitas maupun kualitas? Ini menjadi pertanyaan. Dan kemarin saya juga selaku sesa dan terkejut hasil litbang atau penelusuran bahwa 10% dari penerimaan CPNS tahun 2017 ternyata katanya ada juga yang menolak ideologi Pancasila. Kita sama-sama mengakui penerimaan CPNS 2017 dari Kementerian Hukum dan HAM cukup baik, mendapat apresiasi. Tapi faktanya Menpan mengeluarkan rilis 10% dari jumlah yang kita rekrut itu secara nasional tidak sedikit loh. Padahal kalau kita bandingkan yang kita rekrut atau direkrut oleh kementerian lembaga dengan orang-orang yang berada di lapas kita, kalau kita katakan satu adalah absolut rendah, 10 absolut tinggi. Kalau kita berbicara pelanggaran hukum 1 sampai 5 berarti absolut minus, yang kita terima itu dari 5 sampai 10 absolut plus. Ternyata di absolut plus ada 10% yang menolak ideologi. Ada apa? Jadi jangan pernah berpikir bahwa besok lusa 10 hari persoalan di pemasarakatan akan selesai. No. Mungkin akan lebih besar. Apa yang dikatakan jadi tantangan di dalam revolusi industri ke depan akan lebih berat kalau kita tidak siap. Ini harus kita pahami bersama. Justru itu rakernas ini bertujuan bagaimana kita mengevaluasi diri selama tahun 2018 untuk menyongsong tahun 2019. Nanti malam akan dilanjutkan lagi dengan rakor di tingkat kementerian, akan dilakukan evaluasi kinerja Kakanwil, Kadinpas, Kadinwil, Kadinjanko, dan Kadinimigrasi. Ini adalah berkaitan bagaimana kementerian mencoba mengevaluasi kinerja ini sama dengan 2 hari yang kita lakukan di Dirjen Batu ini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang saya paparkan kemarin baru 62,78. Itu adalah sebuah gambaran real dari akumulasi yang masih belum kita lakukan. Ini yang selalu saya katakan, jangan pernah berpuas diri. Siapa yang menyatakan akan ke depan tantangan pemasarakatan semakin kecil, menurut saya mungkin akan datang lagi air bah. Air bah itu akan sirna manakala sumber daya manusia di jajaran pemasarakatan itu bisa kita tingkatkan. Apa yang diprogramkan Ibu Dirjen kemarin itu adalah bagaimana memotivasi kita, bagaimana kinerja kita yang selalu disorong oleh orang-orang lain. Saya melihat sekarang ini ada kecenderungan bahan-bahan yang akan diangkat ke permukaan itu orang sudah mulai jeli. Kenapa? Emang di pemasarakatan aja yang banyak masalah. Tapi dari satu aspek, dari sudut akademis, saya bisa menerima itu. Memang lebih gampang mengekspos sesuatu itu di gudang masalah. Di mana gudang masalah?
ini profesi kita ini. Karena memang dari mulai pencuri ayam sampai pemerkosa sampai tipikor sampai bandar narkoba dari dalam komplit, tergantung perspektif NGO, perspektif yang tidak suka dengan kita, yang mana mau diangkat. Jadi jangan pernah frustrasi seperti saya katakan tadi, paling, biarkan aja dia dengan datanya. Tetapi bagaimana data itu memotivasi kita? Mari introspeksi diri. Apa benar temuan ombudsman itu? Mari kita dalami. KUPT selaku penanggung jawab di Sankernya, Kadipas selaku koordinator sekaligus mengawasi semua lapas di provinsi itu, lakukan pekerjaan itu secara terukur. Memang fakta masih ada beredar sabu-sabu di dalam, masih banyak handphone. Dampak daripada handphone itu macam-macam, biasnya kemana-mana. Jadi kalau pun ada temuan ombudsman seperti itu, normal saja Bapak Ibu. Kalau misalnya satu keluarga di dalam kantor ini, misalnya katakan anaknya 4, jangan pada bermimpi yang 4 ini perilakunya sama. Anak kembar sendiri pasti ada yang tidak sama. Apalagi yang lain bapak, lain ibu. Kalau ada yang mau menyatukan itu, nanti saya sekolah dulu 10 tahun lagi. Karena belum pernah saya baca ada sebuah literatur dengan bapak ibu yang berbeda, kondisi sosial yang berbeda, pendidikan yang berbeda, komunitas yang berbeda. Tidak ada menggiring orang itu menjadi satu perilaku. Makanya sering saya katakan, katanya tugas guru itu sangat mulia. Menurut saya petugas pemasyarakatan lebih mulia. Kenapa? Kalau guru itu kertas putih dikasih mulai anak kecil, tinggal kita pandu dia menjadi warna apa. Tapi kalau yang kita bilang sekarang warnanya rame, ada yang kuning, ada yang gelap, ada yang hijau, mau disuruh bikin warna apa ya? Sadari tugas berat. Jawabannya bagaimana? Sumber daya manusia kita mampu mengatasi setiap gejolak, setiap perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai apa yang dikatakan tadi oleh Kadipas Bali. Revitalisasi ini menekankan kepada sebuah perubahan perilaku. Ini kemudian diciptakan. Berarti apa? Sumber daya manusianya yang mulai tahun 2019 kita harus lebih fokus. Inilah harapan saya setelah sukses di dalam menutup acara ini. Saya berharap kembalinya para KUPT, karena Kadipas masih akan tinggal di sini sampai dengan hari Jumat di dalam melakukan rakor. Para KUPT yang sudah mendapatkan beberapa gambaran tentang selama berlangsungnya rakernas ini, termasuk daripada narasumber internal maupun eksternal, ini adalah bagian daripada menyegarkan kita semua berbicara sumber daya manusia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja TMS tahun 2018 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.